Ya, kembali lagi di Speak After Lunch dan juga masih bersama saya, bersama dengan Bapak Teguh Dartanto juga yang kita masih membicarakan mengenai tema kita BLT, Jurus Penyesuaian Harga BBM. Bapak, kalau kita tahu bahwa memang ini pengumuman harga BBM ini berturut-turut ya Pak ya, hari Sabtu, sedangkan seminggu sebelumnya itu Gubernur Bank Indonesia juga baru saja menaikkan tingkat suku bunga. Nah, ini mungkin implikasi ke makroekonomi Indonesia seperti apa ini Pak? Kayaknya jedanya seminggu ya Pak ya? Ini kelihatannya apa ya? Janjian. Saya nggak ngomong janjian karena mereka harus independen. Tetapi kelihatannya Bank Indonesia juga sudah mengantisipasi gitu loh, melihat bahwa pemerintah pasti pelan atau ini hanya nunggu waktu agar kapan mengendalikan inflasi ya Pak ya? Artinya kan sudah diantisipasi lebih dulu, dan ketika pemerintah ini sudah menaikkan harga BBM, implikasinya memang cukup banyak ya di dalam konteks makro. Tapi yang pertama adalah fiskal kita, APBN kita lebih sehat lah. Betul. Sehingga target kita nanti di tahun 2023 kita kembali lagi ke defisit 3% itu sinyal yang bagus, kita kemungkinan bisa tercapai. Atau bahkan di tahun ini pun mungkin defisitnya nggak besar-besar amat. Yang kedua adalah memang dengan kenaikan harga ini pasti akan mengurangi konsumsi ya, dalam konsumsi dari bahan bakar minyak. Ini juga akan mengurangi impor bahan bakar minyak, dan itu komponen yang cukup besar dari impor kita, sehingga bisa memberikan atau melonggarkan tekanan kepada nilai tukar. Artinya kan selama ini nilai tukar kita ini kan depresiasi kan rupiah. Betul. Karena itu disebabkan yang pertama adalah tekanan dari impor, barang impor kita naik. Yang kedua adalah karena spread suku bunga kita dengan luar negeri bedanya tipis. Tetapi dengan kita mengurangi tekanan impor ini, saya rasa tekanan terhadap nilai rupiah ini tidak terlalu besar, sehingga depresiasi ini bisa direm gitu. Nah, the next-nya apa? Ini kan jadi PR kan. Ini artinya memang kenaikan harga BBM pasti akan meningkatkan inflasi. Nah, walaupun kemarin Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga, ini juga dunia usaha pasti akan berpikir. Nah, ini sebentar lagi Bank Indonesia juga akan melakukan penyesuaian juga gitu. Sehingga saya rasa ini dunia usaha kita semakin relatifly kemarin banyak ketidakpastian kapan atau ini, tetapi dengan sinyal yang dilakukan pemerintah ini lebih membuat dunia usaha ini bisa memprediksi lah langkah-langkah yang sebenarnya nanti pemerintah akan melakukan penyesuaian, nanti Bank Indonesia kemungkinan akan menaikkan suku bunga lagi, sehingga mereka sudah antisipasi dari awal, sehingga seperti tadi dilihat bahwa gejolak di pasar itu nggak begitu kaget. Karena gitu ya udah pricing ya Pak ya harganya. Oke Pak, pasti terkait mengenai inflasi yang memang terpicu oleh kenaikan harga BBM. Tapi kita tahu bahwa memang dunia saat ini kan sedang krisis energi ya Pak ya. Dan Indonesia sendiri merupakan negara penghasil komoditas yang kita tahu komoditasnya sekarang lagi gila-gilaan. Sebut saja coba nikel, CPO, kemudian batu bara yang naik nggak ada remnya begitu ya. Nah, itu mungkin juga apakah ini juga salah satu yang diuntungkan sebenarnya kelas bawah Pak? Dan kelas atas sekali Pak? Enggak, sebenarnya gini ya Mbak ya, kan kita harga komoditas ini kan lagi gila-gilaan. Sebenarnya pemerintah itu bisa kita sebut dapat durian runtuh dari hasil-hasil komoditas itu. Tetapi sayangnya kan hasil ini dibakar untuk subsidi BBM. Mungkin saya nggak populis nih ngomong sebagai seorang akademisi, tetapi saya harus menyatakan bahwa seharusnya durian runtuh atau windfall profit ini bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, SDM, jangan lagi dibakar untuk BBM. Saya juga nggak anti subsidi ya, tetapi subsidi yang lebih berkeadilan. Ya, artinya memang kita targetkan lah nanti misalnya subsidi gas, listrik untuk masyarakat bawah harus tetap gitu. Tetapi kita memang dengan adanya pergerakan dunia ini, saya rasa memang penyesuaian harga BBM ini adalah sebuah keniscayaan. Harus dilakukan cepat atau lambat. Dan juga itu tadi, kita itu menempatkan sesuatu di tempat yang benar gitu. Kita kan ini dapat penghasilan dari pajak komoditas, nikel, CPO, tapi ujung-ujungnya dibakar gitu. Betul. Harusnya yang lebih tepat guna ya Pak ya. Oke Pak, terkait mengenai ini kebijakan BBM ini, kebijakan kenaikan harga BBM ini tentu saja bukan sebuah kebijakan yang populis, dan ini sudah pasti seringnya dibarengi dengan demo, dan kita dengar bahwa memang sudah ada rencana demo yang akan dilakukan oleh masyarakat. Nah, menurut Bapak seperti apa nih Pak? Ya, ini bagi saya ini sebagai negara yang berdemokrasi ya, demo itu bagi saya ya wajar aja gitu, asal memang tidak anarkis. Tapi menurut saya memang wajar aja sih sebenarnya orang demo atau apapun, tapi saya rasa
kita juga harus menempatkan sesuatu itu pada yang tepat ya. Artinya jangan sampai juga banyak informasi-informasi yang nggak pas gitu, karena bisa jadi karena informasi yang misleading bahwa sebenarnya wah ini harusnya misalnya BBM nggak harus naik ini itu gitu kan. Nah mungkin yang perlu didorong adalah teman-teman yang mungkin pengen ini adalah menurut saya bukan harga BBM-nya, tapi menekan pemerintah untuk memastikan bahwa bantuan sosial kepada masyarakat bawah itu dilaksanakan dengan baik gitu. Bukan lagi demo mengenai turunkan harga BBM lagi. Itu udah nggak mungkin ya Pak ya, karena harga minyak dunia juga udah bergerak naik ya Pak ya. Yang perlu adalah menuntut pemerintah agar itu tadi janjinya mengenai BLT atau bansos itu benar-benar direalisasikan. Saya rasa kalau seperti itu kan sama-sama bagus ya, benar-benar bergerak ke arah yang sama gitu. Oke, Bapak tadi sempat mengatakan bahwa memang kenaikan harga BBM ini bukan merupakan pilihan yang terbaik atau pilihan yang sulit, namun memang udah nggak ada pilihan. Ya. Nah, sebagai closing statement Pak, kira-kira apa yang ingin disampaikan terkait mengenai kenaikan harga BBM ini Pak? Ya intinya yang pertama adalah memang bukan sebuah pilihan, tetapi kita harus melihat ini kenaikan harga BBM sebagai sebuah kesempatan ya, kesempatan kita untuk melakukan reformasi sistem atau kebijakan energi nasional kita. Tetapi selain kita memang fokus ke situ, saya rasa inilah saatnya pemerintah untuk fokus bagaimana momen dari kenaikan harga BBM ini menjadi momen untuk melakukan transisi energi ke arah yang lebih hijau dan sustainable. Menurut saya kita perlu memanfaatkan momentum itu. Oke, dan juga momentum untuk Indonesia yang lebih baik dan yang lebih hijau. Sekali lagi terima kasih Bapak Teguh Dartanto atas perbincangan kita pada kesempatan kali ini mengenai jurus penyesuaian harga BBM yakni BLT. Ya pemirsa, tanpa terasa 30 menit sudah kebersamaan kita dalam Speak After Lunch. Saya Dewi Kumala mohon pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.